Gifan untuk memilih teologi ini kayaknya ya, menjadi pendeta nih kayaknya awal mulanya karena apa? Apa ya, ini sebenarnya udah berawal dari keinginan masa kecil aja sih. Maksudnya dulu iseng lihat Pak Suluh kan. Shalom Sobcaster dimanapun kalian berada, balik lagi di podcast ke-14 Pemuda Remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Bareng kita lagi nih berdua, Karian sama Kak Kenny. Halo teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu temanya dibalik memilih jurusan teologi. Kita sekarang bareng sama siapa Kak Kenny? Ya, teman-teman Sobcaster, kita hari ini sudah bersama saudara kita Gifan. Halo Mas Gifan. Halo guys, dimanapun kalian berada. Asik. Guys, apa Sobcaster? Sobcaster. Nah, Gifan ini Sobcaster itu sedang menjadi mahasiswa ya di Universitas Kristen Duta Wacana. Itu adalah di mana universitas Jogja. yang di Jogja ya. Di Jogja itu lokasinya ya. Nanti itu akan sebenarnya itu jurusannya teologi ya, Ki. Ya nggak cuma teologi, ada banyak. Ada banyak, Beberapa tapi lah. Gifan memilih Saya jurusan teologi. teologi. Oke. Dan tujuan memilih jurusan teologi adalah untuk menjadi Pendeta ini. Pendeta ya? kita aminin aja ya karyanya. Amin. Sekarang udah semester 7 loh, bentar lagi. Iya. Mudah-mudahan. Nah, Mas Gifan, hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang jurusan teologi yang Gifan pilih. Itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Karian. Oke. Pertama-tama nih kita mau nanya dulu awal mulanya Gifan tertarik dengan teologi, karena kan dari GKP Bogor baru Gifan ya Baru. yang menjadi Kalau kita nggak salah ya. Kalau kita nggak saya salah dulu ya. ada, tapi saya kurang tahu. Nanti lah kita tim napak tilas Iya. Tapi kayaknya yang sekarang nih, yang kekinian nih Gifan ya. Iya, yang kekinian Gifan. Yang milenial. Yang Iya. Nah, awal mulanya Gifan untuk memilih teologi ini kayaknya ya, menjadi pendeta nih kayaknya awal mulanya karena apa? Apa ya, ini sebenarnya udah berawal dari keinginan masa kecil aja sih. Maksudnya dulu iseng lihat Pak Suluh kan. Pak Suluh. Jadi pendeta tuh kok asik ya kayaknya, enak. Entah kenapa masa kecil tuh dipenuhi dengan macam-macam imajinasi lah ya. Oh, imajinasi. Berawal dari situ. Bro, terus wah jadi pendeta tuh enak ya kayaknya ya. Karena lihat khotbah wah enak, keren. Terus tapi itu sempat hilang memang. Di SMA mulai kan kita kalau makin gede kan makin bertumbuh macam Ya. imajinasinya Passionnya. berubah. Di kelas 3 awal itu udah mulai kembali lagi. Oh ya udahlah, mungkin Mungkin itu teologi kali ini. Oke. Kenapa akhirnya fix? Karena barangkali dulu gue mikir pakai gue lu apa? Nggak Tidak apa-apa. apa-apa. Dulu gue mikirnya gini, mungkin ketika kembali lagi nih momen ya, ini mungkin teologi adalah jurusan yang panggilan gue kali. Karena di kelas 10 tuh, di kelas 1 SMA tuh gue udah pengen jadi HI, hubungan internasional, pengen jadi dubes, ganti gue pengen jadi presiden dulu. Dan lu mikirin itu dari kelas 10? Apa? Mikirin jurusan-jurusan, karena gue kelas Iya. 10 tuh belum kesana sih Belum, mikirinnya ya. Kelas 10 tuh gue udah mulai, masuk kelas 10 tuh gue mikir aduh ini SMA setelah ini kuliah, terus kerja apa ya, pengen jadi apa, macam-macam. Pendeta dihilangkan, digeser, kayak kegeser aja, pengen jadi dubes, jadi presiden. Gue pernah tuh mikir, gue jadi presiden aja lah supaya bener nih Indonesia. Dulu tuh gue mikirnya gitu loh. Dari dulu gue nyampe mikir karir. Oke, karir gue kalau jadi presiden gitu, jadi wali kota, gubernur, presiden. Oke, Udah mulai mantap. itu rancang. Nggak tahu kenapa kelas 3 mulai kayaknya nggak mungkin. Nah, coba pendeta. Mungkin pendeta dari jalan. Jalan terbaik. Belum lagi kan ngobrol terus pas Pak Dedan jadi vikaris selalu ngobrol tentang macam-macam. Apa ya jangan teologi ini jalan gua kali ya. Oke. Nah, dari teologi sendiri lu paling suka apa? Maksudnya? Jadi kan kalau teologi kan identik ya, bisa dibilang identik dengan filosofi gitu ya, atau tentang ketuhanan lah, itu udah jelas-jelas itu Oke. teologi gitu. Nah, lu paling suka dari teologi itu apa? Karena dulu kita kan sering jadi panitia. Iya. Kita suka abrik-abrik apa ya? Maksudnya Abrik-abrik. abrik-abrik sistematika pelayanan. Oke. Terus cara berpikir kita tentang ini mau dibawa kemana nih program ini dan itu. Nah, di situ dari mungkin itu jembatan pertama kali. Berpikir kalau gue bisa berpikir teologi sudah lengkap nih. Oke. Cara berpikir kita ngobrak-abrik tema, ngobrak-abrik apa ya istilahnya, membangun konstruksi berpikir buat program ini dan itu gitu. Nah, terus berubah aja. Kan memang ya itu kan menjadi ekspektasi pertama ya. Iya. Belajar tentang gimana caranya kita bisa ngobrolin tentang program tapi Tapi hatam nggak harus
kalau ketika nggak ada pendeta kan palingnya kita bisa punya landasan teologis yang pas nih gitu. Oke. Nah, tapi ketika lu berpikir menjadi jurusan memilih jurusan teologi, itu sebenarnya lu milih jurusan teologinya dulu atau lu pengen jadi pendetanya dulu? Yes. Pendeta dulu. Pendeta dulu. Mungkin kebanyakan dari yang gue tahu ya, kebanyakan dari kita kami di masuk teologi itu berpikir pendeta dulu. Okay. Nanti di prosesnya itu lah berpikir kebalik. Harusnya tuh milihnya teologi. Kayak kita kan kalau milih kampus kenapa? Karena pengen cita-cita kita dulu kan. Keinginan kita kayak misal temanku yang mau jadi DPR, dia milih gue pengen jadi DPR dulu baru milih kayak gitu. Ya. Sama pengen jadi pendeta dulu dan pengen yaudah cara jadi pendeta. Rata-rata teman lu kayak gitu semua. Kebanyakan ya, meskipun beberapa ditemukan sih mereka nggak berangkat dari sini, dari pengen jadi pendeta. Tapi ada nggak sih mahasiswa teologi yang tujuannya memang bukan jadi pendeta? Ada. Banyak juga. Nggak sebanyak jadi pendeta. Nggak sebanyak jadi pendeta. Jadi guru agama bisa kan? Jadi guru agama. Oh, guru agama. Bisa. Kalau nggak harus sih. Maksudnya mereka ada misalkan ditemukan kasus mereka mau jadi pelayan, tenaga pelayan tapi tidak terikat dengan jabatan gerejawi pendeta misalnya. Mereka ada yang juga pengen jadi editor buku di salah satu LAI misalkan. Oke, sebut aja namanya. Oh iya. Nggak ada. yang udah waktu pas awal tuh mikir gak sih Gif soal itu ya dibandingin cita-cita lu yang lain nih pendeta gitu loh. Enggak, bukan. Tadi kan Giva membandingkannya dengan dubes presiden. Iya kan? Tapi Giva akhirnya memilih jadi pendeta. Maksudnya untuk kesejahteraan lu ke depannya apa kalau pernah berpikir ya kalau pendeta lah pasti kita mikirnya ya Tuhan pasti cukupkan lah, itu kan bahasa-bahasa surgawi. Ya menjadi pendeta kan berarti menjadi pelayan. Seumur hidup lu akan jadi pelayan gitu. Mungkin gini kali, gue punya cita-cita yang orientednya pelayanan sih, service, bukan uang. Gue nggak entah kenapa, mungkin cuma setiap cita-cita yang gue punya tuh semua ada di karya, ada di jasa, ada di pelayanan. Dubes itu pelayanan, apalagi presiden. Nah pendeta kan juga pelayanan. Tapi mungkin kalau ditanya kesejahteraan gimana, ya tadi balik gue sedang memegang adalah atau juga doa Bapa kami kuat, berikanlah kami makanan hari secukupnya. Nah itu di situ sih kalau kita bisa ngasilin sebuah karya yang oke, pelayanan yang oke, makanan tuh cukup lah. Amin. Berarti memang keinginan lu adalah untuk melayani ya. Tapi melayani lah ya. Jasanya itu ada beberapa yang lu pilih, ternyata lu pilihnya pendeta gitu. Bentuknya aja beda. Puji Tuhan lah ya, ternyata Givan milihnya jadi pendeta. Bisa berubah negara juga kok nggak? Bisa ya, bisa. Pelan banget tapi nggak bisa cepet-cepet. Nggak apa-apa. Oke. Gimana nih Kak Giri selanjutnya? Nah kan kita bicara tentang perjalanan dia juga ya sebagai mahasiswa. Oh iya, selama jadi mahasiswa nih pasti kan banyak banget ya Gif ya yang dialami nih ya. Mahasiswa teologi apalagi ya, mahasiswa biasa aja kita banyak banget tantangan. Iya. Aduh, bukan kan kalau misalnya mahasiswa biasa itu rata-rata stresnya karena tugas, skripsi gitu-gitu kan ya. Bahkan meskipun ilmu yang mereka tekuni juga memang nggak mudah gitu ya. Iya, sama. Bahkan banyak yang bilang hukum mudah, komunikasi mudah. Ternyata nggak juga. Ternyata enggak loh. Nah apalagi kita bicara tentang teologi. Itu kan maksudnya apa ya? Kalau misalkan kita dalamin itu maksudnya rada apa ya? Lu pernah nggak sih ngalamin keimanan lu goyang? Confused gitu. Keimanan lu goyang ketika lu mendalami ternyata gini ya kebenarannya gini. Nah ini juga kan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mau masuk, siapa tahu ada yang punya cita-cita jadi sama kayak lu gitu kan, ada apa sih tantangannya, apa sih peluangnya juga yang lu dapat gitu dari sekarang yang lu jalanin gitu. Mungkin contoh dulu dari yang tadi itu tadi Pak, gimana mahasiswa pada umumnya? Iya. Tentu ya kalau bicara tentang mahasiswa sama aja kayak mahasiswa yang lain. Jadi tugas tetap banyak, mikirin skripsi juga oke, tetap. Terus
ya apa sih, kita juga sama kali, kita sebagai mahasiswa juga punya pengalaman yang sama, mikirin duit, mikirin cara kita ngatur duit yang kita punya, mikirin makanan, mikirin ini dan itu, belum ngekos dan segala macam, sama. Apalagi lu ngekos ya. Ya tadi kalau misalnya kita ngobrol tentang tantangan gue jadi mahasiswa, sama aja sih, sama seperti mahasiswa S1 pada umumnya. Mikirin tugas juga ada, mikirin skripsi juga ada. Tapi mungkin kita bedanya ya, kita objek kita berpikir aja yang beda. Kalau gue kan meneliti tentang iman, konstruksi iman, teologi. Jadi ya sama, kita juga punya beban yang sama. Kedua, kalau tadi tanya konstruksi iman gue goncang apa enggak, itu memang kebanyakan orang berpikir begitu kali. Tapi memang kalau kata salah satu dosen gue, bukan masalah iman kita yang berubah, bukan masalah iman kita yang hancur, tapi konstruksi berpikir kita tentang iman kita itu yang berantakan. Oh gitu. Gimana? Kalau gua, analogi gua ya seperti tadi botol. Misalkan gua anggap botol tuh iman, isinya tuh yang dibedain. Jadi misal ini botol isinya air putih. Ketika gua masuk di semester 1 ya, itu semua air putih bisa jadi kebuang. Nah, di situ mungkin berpikir memang ketika kita dihancurkan konstruksi berpikir kita berat. Jujur itu berat, di semester 1 itu cukup berat. Ada begitu banyak hal-hal yang baru gue temukan. Bagaimana sekarang gue memandang Alkitab itu beda banget dengan cara gue memandang Alkitab sebelum kuliah teologi. Gitu ya? Iya beda, jadi makanya bagi gue ketika air itu diganti, itu kan ada perubahan, kayak sirup gitu loh. Dari air putih menuju ke sirup kan ada hal yang berubah. Kalau bayangin sakit ya sakit, capek ya capek. Apakah itu merubah iman gue kepada Kristus? Ya enggak, tapi cara gue memandang iman gue pada Kristus itu yang berubah. Oke. Gitu sih. Pertama, gue ada pertanyaan pertama. Pernah nggak lu merasa ada ketakutan bahwa ketika lu hancur, lu nggak bisa balik lagi? Kedua, hal-hal konkret apa? Maksudnya tadi kan lu bilang nih, itu berat banget. Nah, maksudnya beratnya tuh gimana? Apa lu nggak jadi nggak mau ke gereja? Apa lu nggak mau baca kitab lagi? Atau gimana? Disitulah tantangan masuk teologi sebenarnya. Bagaimana kita ketika kita berpikir tentang iman, di situ kita juga merasakan iman. Bagaimana kita bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, di sisi lain kita juga bisa merasakan Tuhan itu sendiri. Kebanyakan kasus kami selalu terjebak di berpikir tentang Tuhan, bukan merasakan Tuhan. Makanya ketika gue belajar tentang Tuhan, maka gue harus terus juga tetap menjaga lilin gue dengan cara berdoa. Oh, jadi lu tetap berdoa? Tetap berdoa, tetap mencoba ketika gue apalagi nih ya, ketika gue belajar suatu hal dan ke gereja, itu tantangannya luar biasa. Dengerin khotbah di semester 1 tuh merupakan hal yang masa sih gue belajar di kelas gak gitu deh. Gimana sih? Itu kan tantangan kan. Tapi gimana caranya ketika gue berpikir tentang Tuhan, gue bisa merasakan tentang Tuhan. Jadi nggak boleh tuh kalau diusahakan ya teman-teman gue yang nonton, jangan sampai kita belajar itu doang tapi nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, nggak mau menjaga iman kita. Nanti kering. Gimana ya? Iman yang cuma berpikir itu kering banget. Kita akan sampai di titik dimana nggak bisa lagi nih. Karena kita butuh merasakan Tuhan. Jadi lu dalam situasi yang berat lu bilang tadi itu, lu masih berdoa dan di situ lu ngerasa Tuhan tetap ada. Memang lama-kelamaan gue bisa merasakan Tuhan ada itu ketika gue belajar studi, benar-benar studi ya, bukan cuma benar-benar baca pendapat ahli dan segala macam ya. Tapi memang gue mencoba untuk menyimbangkan bagaimana gue tetap berdoa pada Tuhan, tetap bergereja, tetap memuji nama Tuhan di situ sih. Merasakan Tuhan. Oke. Artinya belum tentu ya orang mahasiswa teologi nih belajar, kan mereka belajar, belum tentu mereka punya merasakan Tuhannya tuh ini ya. Kalau mereka nggak berdoa, mereka nggak datang ke gereja, itu belum tentu. Atau pasti. Bukan gimana ya? Gue sih berpikir kalau ketika tidak mencoba untuk sekarang sih sebetulnya gue bingungnya adalah gue nggak bisa ngomong gini sih. Ketika masuk teologi itu pasti punya alasan. Jadi ketika lu milih nggak ke gereja itu punya alasan tertentu. Apa alasan lu? Standpoint lu apa? Apakah bergerak dengan kadar teologi tertentu apa enggak? Kalau enggak, ya itu salah. Ya. Kalau enggak salah. Ya misalkan gue ke gereja karena ya udah belajar di kelas lah. Itu kan kecuali misalkan dia gue bisa merasakan Tuhan tuh nggak bisa kalau di kebaktian, gue bisa merasakan Tuhan di kesendirian. Nah itu kan standpoint yang beda. Tapi kalau dia bilang gue nggak ke gereja karena malas, itu bukan standpoint teologi gitu. Standpoint teologi adalah ketika gue bisa merasakan Tuhan di apa. Misalnya gue baru bisa merasakan Tuhan ketika gue
sendiri di kamar berdoa dan gue memuji nama Tuhan dengan secara sendiri itu boleh. Tapi kalau bisa sih sebetulnya seimbang aja, meskipun ada 6 model lah nanti aja lah. Itu sih. Itu lebih panjang ya. Lebih panjang. itu. Ada lagi yang lain. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya nih kalian, ada pertanyaan dari shopcaster kita. Iya. Dari @marnila11 ini dari Kamaria. Halo Kamaria. Makasih udah nanya ya. Ini pertanyaannya nyambung sama yang lagi kita obrolin. Yes. Mas Givan, berat gak ngambil jurusan itu? Merasa punya tanggung jawab yang besar gak? Katanya. Ngambil jurusan teologi pasti. Iya. Kalau dibilang berat sih enggak ya, karena aku kebetulan gue suka dengan studi ini. Gue tidak terbeban bahwa meskipun pelajarannya berat, meskipun buku-buku yang harus dibaca itu bukan buku-buku yang gampang, karena bagaimanapun teologi kan ilmu impor ya. Bagi gue itu ilmu impor yang kadang masih berkaitan dengan buku-buku luar. Meskipun sekarang kalau mau teman-teman baca buku-buku teologi yang akademis, itu banyak Indonesianya yang udah bahasa Indonesia. Ada banyak. Cari aja entah di BPK dimanapun. Jadi dimanapun toko buku rohani itu ada. Okay. Jadi silakan dilihat. Sekarang udah mudah diakses ya. Mudah diakses. Toh juga e-book juga gampang di Google. Cari aja kalau mau cari tentang apa. Saranku di belakangnya tulis PDF. Biasanya itu kompatibel. Terus ditanyanya tadi punya tanggung jawab besar. Tentu tanggung jawabnya besar. Bagaimanapun ketika kita udah memilih sesuatu punya tanggung jawab. Dan menurut gue tanggung jawab besar. Gue membawa diri gue dan sekarang juga membawa nama gereja juga. Ya. Dengan cara apa gue bisa memperlihatkan dengan gue studi dengan baik dan benar. Nah, iya. Yes. Kalau masalah berat atau enggak sebenarnya itu masuk ke masing-masing Ya. diri nggak sih, maksudnya kalau misalkan lo ngambil jurusan hukum dan itu berat buat lo, tapi beratnya berat yang stres yang enak gitu. Itu kan passion ya sebenarnya, dan kebetulan passionnya Givan di teologi, makanya seberat apapun dia akan kembali terus ke jalan yang benar. Amin. Kembali ke jalannya ya. Nah, tadi kita udah bicara tentang tantangan-tantangan dan peluangnya ya, apa iya. aja yang didapat. Tapi maksudnya bicara tentang peluang nih kalian, peluang yang mau sampaikan dari jurusan teologi ini apakah untuk teman-teman yang baru mau masuk ke teologi atau peluang ketika sudah masuk ke dunia teologi? Kalau mau bicara peluang sebelum masuk dan sudah kan beda pasti ya. Iya beda. Mungkin kalau yang mau masuk teman-teman Shopcaster dimanapun berada, silakan lihat universitas mana yang mau dituju, kampus mana yang mau dituju. Tentu kalau di kampus gua ya kita sih peluangnya tes dan pelajarilah tesnya itu di situ peluang, dan juga peluangnya adalah siapalah hatimu dan apa motivasimu untuk belajar. Kalau motivasinya untuk hal-hal bukan untuk sesuatu akademis atau pelayanan ya kalian kesulitan. Susah ya. Tentu kalau dibicara tentang peluang di dalam kuliah itu juga beda sendiri. Maksud gua ketika kita udah terjun akan banyak sekali hal-hal yang barangkali dulu sebelum masuk tuh nggak terlihat, dan sekarang udah mulai terlihat apa ininya, ke depan mau ngapain, ke depan mau gimana, apa yang bisa ini. Jadi kalau bicara tentang peluang untuk masuk teologi apakah harus jadi pendeta, ya enggak juga. Salah satu peluangnya pendeta ya. Tapi peluang lain ada banyak ya. Tinggal searching, tinggal bagaimana Sekarang benar-benar udah gampang ya. benar-benar ini aja. Pernah mau jadi dulu. Setelah kan tes. Pernah ngambil peluang. Terus kemudian tantangan. Nah, tadi kan lu udah sempet singgung sedikit nih. Awal mula lu tertarik jadi pendeta ya. Karena ngeliat pas lu keren nih khotbah gini. Berarti kan lu punya ekspektasi jadi pendeta tuh seperti apa? Belajar, dan lu udah mikir dong jadi pendeta berarti harus belajar dong. Dan lu punya ekspektasi sendiri ketika lu belajar, apa yang dipelajari? Yes. Apa ekspektasi lu? Ekspektasinya tuh apa sih? Keren apa sih gitu? Kalau Ya, artis kan keren nih. Beneran kalau artis sih. Enggak, maksudnya dalam pikiran lu tuh gimana? Ya gimana ya? Gue kalau lu tanya sekarang kerennya apa, gue gak bisa definisin sih sebetulnya. Apa yang bikin gue bisa ngeliat seorang pendeta dan waduh itu keren tuh nggak bisa. Tapi ketika lu lihat pertama kali, ketika lu punya, wah pas lu keren lagi. Bayangan kecil ya, dia bayangan anak-anak usia baru puber. Jadi kan susah ya kalau gue, apa dulu kerennya ya. Ternyata
mungkin nggak seindah bayangan gue dulu. Gue bisa ngomong kalau keren barangkali yang gue bisa definisikan sekarang, mungkin gue melihat orang yang bisa mempengaruhi orang tuh keren. Gitu. Barangkali deh orang yang bisa membuat orang tuh entah Kenapa jadi lu nggak jadi sales aja? itu nggak kepikiran. Barangkali orang yang bisa Gue pilih jalan itu. mempengaruhi orang. nggak tahu. Misalkan ketika gue melihat pendeta yang bisa membuat orang termotivasi, orang bisa membuat dia menjadi semangat, itu barangkali kerennya gue dulu kali. Meskipun sekarang ternyata barangkali nggak sekeren dulu. Kenapa ya gue bisa juga nggak tahu kenapa. Karena impian anak kecil aja mungkin ya. Keren. Tapi ekspektasi ketika lu sekarang kan udah jalanin nih. Sebelum kita masuk ternyata realitanya begini. Iya. Ekspektasi lu di Givan yang sekarang menghadapi dunia teologi. Ekspektasi gue tentu mudah aja kuliah tuh. Bagi gue dulu sebelum masuk kuliah mah cuma 4 tahun gampang. Lewat lah, mudah lah. Gue udah pengen lompat aja lah, main kuliah segala macam. Ternyata kan ekspektasi itu ya berubah. Dan ternyata di dunia kuliah tuh senang, menyenangkan sekarang. Jadi entah kenapa barangkali waktu 3 tahun yang udah dilewati nggak kerasa. Sedangkan dulu ekspektasi gue adalah gue nggak mau kuliah cepet 4 tahun lama banget ya kayaknya. Pengen buru, ya namanya juga anak SMA yang baru lulus kan pengen cepet-cepet jadi kan. Iya benar. Ya kan. Jadi ya udah, ternyata dunia kuliah tuh menyenangkan. Lalu kalau tanya ekspektasi pendeta sekarang, ya bagi gue sama. Pendeta barangkali keren ketika dia bisa melayani dengan baik. Itu menurut gue keren sih. Ada perubahan ekspektasi dari gue lihat keren karena mempengaruhi orang. Sekarang keren karena dia bisa total melayani. Realitanya apa ya banyak ketika gue praktek kemarin kan, ternyata tidak semudah pemikiran gue dulu. Ternyata ada begitu banyak hal yang harus dipelajarin dan dirasakan. Ternyata berkarya itu butuh pengalaman, dan pengalaman itu banyak mengajarkan bahwa imajinasi kita barangkali yang mendorong kita untuk masuk, tapi imajinasi itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Imajinasi itu akan berubah menjadi realita yang benar, yang nyata. Jadi tadi udah dijelasin ya, ekspektasinya tuh awalnya karena ngeliat Pak Suhu juga keren gitu ya. Keren di mata, mungkin waktu itu masih di mata orang yang masih awam kali ya kerennya, tapi sekarang kerennya berubah jadinya keren yang lain lagi gitu, yang apa sih, mengajarkan yang data tuh jadi mengajarkan yang benar gitu, tadinya bisa mempengaruhi orang. Kalau untuk ini nih selanjutnya nih pertanyaannya, tanggung jawabnya apa sih atas pilihan yang Ya karena tadi lu sempet singgung bahwa lu merasa keren ketika lu bisa mempengaruhi orang. Tapi ketika lu mempengaruhi orang, berarti lu punya tanggung jawab atas orang itu kan. Nah, tanggung jawab yang lu punya setelah lu memilih ini apa gimana? I love you itu mempengaruhi orang. Apa? I love you dulu. Ya, tentu kalau gue jadi masih dari taraf mahasiswa, tentu tanggung jawab gue pertama-tama adalah gue harus belajar dengan baik dulu. Karena ketika gue akan memilih jalan jadi pendeta dan dengan segala macam dinamikanya, maka yang harus dipersiapkan adalah bagaimana gue punya sebuah modal, gue punya pengetahuan, dan gue juga punya pengalaman. Gue punya pengalaman merasakan dan berpikir tentang Tuhan, dan sehingga ketika gue juga bisa menyeimbangkan dan bisa belajar dengan baik, tentu mempengaruhi orang sebagaimanapun adanya, gue bisa bertanggung jawab karena gue belajar dengan baik. Gue studi dengan kemampuan dan kemaksimalan yang gue punya, talenta yang gue miliki. Tentu kalau mau tanya sebagai manusia ya, maksud gue ketika nanti shopcaster dimana siapapun memilih jalan untuk kuliah teologi dan ingin jadi pendeta, maka pertama-tama tanggung jawabnya adalah belajar dengan baik. Jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk berdoa, jangan selalu membangun argumentatif yang isinya cuma mendefense diri. Misal ya tadi yang gue bilang, kalau ketika orang nggak mau ke gereja kan apa standpointnya gitu kan. Maka nanti ketika gue akan di fase itu, gue sudah bertanggung jawab bahwa gue pernah belajar. Gelar yang akan gue miliki bukan gelar tempelan doang, bukan gelar mahasiswa yang biasa, tapi mahasiswa yang berusaha untuk punya tanggung jawab etis, belajar teologi dengan baik. Berarti fokus lu sekarang
sebagai mahasiswa ya sebagai belajar. mahasiswa Belajar. dan tanggung Jangan jawab. gak naik Semua mahasiswa tapi harusnya. Ya semua mahasiswa sebenarnya harusnya gitu sih. Ketika Biologi doang. lu milih apapun jadi mahasiswa ya tanggung jawab lu pertama belajar. Itu kenapa gue pernah dipengaruhi gini. Itu kenapa di mana kita berada, apa yang bisa kita lakukan itu juga bentuk tanggung jawab kita. Misal ketika kita lagi bekerja, tentu tanggung jawabnya beda. Bekerja dengan baik dan benar. Kan gue memposisikan diri gue sebagai mahasiswa aja. Oh mahasiswa kan tugasnya belajar itu doang. Betul sih. Nggak ada yang lain. Jadinya karena nggak ada yang lain, ya udah belajar aja dengan baik dan benar. Meskipun di sisi lain gue berorganisasi, di sisi lain juga ya di sisi lain gue juga pernah ikut bisnis dan segala macam. Itu kan salah satu kaki yang lain untuk gue tetap ada di belajar dengan baik. Nah itu kan sebagai mahasiswa ya, tapi lu pernah nggak kepikiran ketika lu udah jadi pendeta, berarti lu tahu kan lu bakal setiap omongan lu tuh bakal berpengaruh ke orang-orang gitu. Iya. Nah apakah itu lu pikir bisa selesai ketika lu belajar dengan baik? Apakah modal lu hanya itu gitu, maksudnya ketika lu memengaruhi seseorang yang tadi lu bilang gitu ya? Okay. Kalau mempengaruhi seseorang ditanya apakah cuma belajar dengan baik, bagi gue ya sekarang diperluas belajarnya. Kalau ketika gue masuk pelajaran gue apa? Pelajaran gue teologi. Ketika gue ada mencoba untuk lebih luas dari mahasiswa, maka media belajar gue tuh ya gue mendengarkan orang dan membiarkan orang lain berpendapat untuk juga masuk ke dalam diri gue. Di situ sih kan belajar tentang mempengaruhi orang itu kan juga belajar bagaimana kita juga bisa membuka diri orang untuk berargumentasi tentang apapun. Tapi baik lagi gue sih selalu coba untuk memaknai hidup itu belajar. Hidup itu adalah mendengarkan dan didengar. Nah, berarti dibalik semua itu, ketika lu memotivasi orang, berarti harus ada kerendahan hati juga ya. Bahwa itulah kuncinya ya. Oke, kita udah selesai nih kalian dengan materi yang dibahas. Tapi kita masih ada pertanyaan dari Shopcaster. Shopcaster nih. Pertama dari siapa? Dari masuk di IG KPPR ya, di IG Pemuda Remaja. Dari Uwi Ruli Yunus, dari ketua pemuda kita ini. Ruli mau nanya nih, Gip katanya, masuk teologi itu keinginan pribadi atau ada yang memotivasi? Meskipun tadi lu udah singgung sedikit. Iya, mungkin ada yang memotivasi gitu, siapa gitu kan. Ya keduanya ada kan tadi aku bilang. Tapi secara khusus ya itu dari gua pribadi. Berarti emang nggak ada yang nyuruh lu sama sekali ya? Nggak ada, bahkan barangkali mungkin ketika gua memilih itu justru menemukan tantangan ya. Maksudnya ketika ngomong dengan keluarga. Nah itu orang pada kaget nggak? Iya kaget, akhirnya gua bilang. Jadi pasti kaget lah. Gua aja kaget. Maksud gua ketika ini harus masuk teologi itu apa sih, nggak umum lah. Memilih untuk jadi teolog tuh nggak umum, tapi di ketidakumuman itu orang-orang mencoba, oh itu panggilan kali, oh itu makanya bahasa-bahasa ya. Itu barangkali itu tuh menutup bahwa teologi itu bukan jurusan umum gitu. Tapi jurusan orang-orang yang khusus. Tapi barangkali ketika gue bilang, gue motivasi apa dari diri gue sendiri, justru eksternal tuh malah jarang nggak menemukan motivasi dalam. Misal ketika SMA, dia gue milih fix, teman-teman gue malah kaget, kenapa nggak milih universitas yang biasa aja sih, guru-guru, wah kamu kan pintar, masuk undangan, misalkan. Kenapa nggak milih ini aja? Gitu. Itu kan nggak ada motivasi. Keluarga kaget, keluarga gini. Sempat juga nggak akhirnya kan kami setuju dan segala macem. Kami ya udah akhirnya memutuskan tuh. Itu kan artinya lingkungan gue justru tidak memberikan banyak peluang gue untuk memantapkan diri, bahkan gue sendiri dari gue doang. Gue akhirnya gue kesana dari gue sendiri sih. Berarti itu udah kelihatan jelas. Karena kita juga awalnya Sivan bercanda kali. Pas dia masuk ruang majelis beneran ternyata. Kita dipanggil majelis waktu itu. Kita ketemu ya pas mau ngobrol, pas gue mau ngobrol sama majelis ya. Bikin salah apa kan saya majelis? Ya kita ketemu ya benar-benar. Ya, yang kedua ada Q&A lagi. Ini sekaligus Q&A yang menutup podcast kita hari ini ya. Ini dari Juan. Ada ketakutan untuk khotbah nggak? Karena itu kan berpengaruh sama orang lain. Nah itu tadi tanggung jawab, iya sama tanggung jawab yang tadi lu bilang. Ketakutan sih tentu ada ya. Salah satu orang sih bilang kalau gua mau khotbah tapi gua nggak digantung, gua nggak menghargai khotbah. Tapi
Iya benar, kalau gue nggak ada degan untuk khotbah, gue justru aneh malah harus dipertanyakan. Ini aja itu mau pribadi lu atau nggak ada orang Ada orang ya itu ya. jadi ada orang yang mau gue gitu. Kalau gitu. kalau lu mau khotbah tapi nggak ada degan, itu aneh. Justru harus degan karena lu firman Tuhan loh. Mau mengohari orang tuh degan lah paling nggak. Apalagi ini firman Tuhan lebih degan lagi gitu. Nah itu kan, tapi kan mungkin level degannya udah beda-beda kali sekarang kalau para pendeta kan. Tapi gue justru jujur degan. Tapi gue pede karena gue udah belajar tentang tekniknya. Gue udah belajar tentang isi yang bakal gue bawa. Jadi justru gue malah deg-degan ketika gue so tau nggak belajar. Itu kan lebih deg-degan. Tapi kalau sekalian tanya takut, jujur kadang-kadang takut. Kadang-kadang takut, misal takut salah data yang gue berikan, takut salah pesan, malah memberikan apa ya? Kalau orang bisa ke gereja dapat motivasi, justru jangan-jangan kalau dengerin gue malah nggak termotivasi, ya itu kan deg-degan banget kan, mau demotivasi. Apalagi kalau misalnya gue kalau di Bogor lebih parah lagi deg-degannya, takut karena dengerin tuh teman-teman gue sendiri, yang dengerin kenal gue sendiri, lebih deg-degan lagi, lebih takut. Aduh ini mereka dengerin gue apa kayak anak kecil lagi ngoceh ya, kan deg-degan gitu kan kadang-kadang. Tapi ya ketakutan tuh harus dihadapin sih. Ya, berarti itu masih ketakutan yang positif lah ya. Positif. Bukan ketakutan yang berarti lu berniat buat jadi mundur atau gimana, enggak kan? Justru lu harus maju. Iya, lebih berapi-api gitu, mempersiapkan khotbahnya. Ini kita bicara khotbah soalnya ya. Nah, itu pertanyaan terakhir Karyan dan Ivan dari Shopcaster kita, dan ini juga sekaligus menutup podcast kita di hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast nih, untuk teman-teman barangkali ini kan bisa dibilang lu bisa jadi motivasi orang-orang juga yang sekiranya mau memilih jurusan teologi. Nah, mungkin lu punya pesan atau saran untuk Shopcaster sekalian? Oke. Ya, barangkali buat teman-teman Shopcaster yang mau memilih jurusan teologi, anggaplah bahwa ini adalah jurusan yang dipengaruhi oleh panggilan Tuhan. Maka hal yang pertama-tama disiapkan adalah hatimu gitu. Hati kita. Betul. Jadi nggak tahu ya, entah kenapa kuliah teologi ini beda lah sama yang lain. Entah kenapa. Meskipun gue nggak pernah merasakan untuk terjun di memilih di tempat lain ya. Tapi barangkali itu pertama-tama siapkanlah hati kita. Mau apa sih kita kuliah teologi ini? Ini udah beda. Ini udah bukan kuliah pada umumnya. Maka hati kita yang harus dipersiapkan. Kuliah ini untuk apa? Kalau mau tenar, tentu masuk teologi tenar di tempatnya, di gerejanya. Tenar banget. Pasti. Ini calon pendeta ini. Tenar. Ini terbukti ya? Itu tenar pasti. Nah, tapi apakah sejauh itu doang kan? Iya. Atau kita mau lebih luas lagi? Nah, itu yang dipersiapkan. Sama peluang realistisnya kuliah di mana, riset lah segala macam peluangnya, tantangannya, model tesnya bagaimana, apa aja harus dipersiapkan dalam tes itu. Nah, itu kan dipersiapkan kan. Nah, itu banyaknya di situ gagal. Mungkin banyak calon mahasiswa yang gagal adalah mereka cuma mempersiapkan gue dipanggil Tuhan. Ada mimpi di mana Tuhan, ada bisikan, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk tes yang realistis. Ya gagal juga. Jadi harus seimbang, kita berpikir tentang panggilan tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa lolos. Iya, betul. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di Ivan juga ya Karyan, karena Ivan juga bukan sekedar melihat pas lu keren, lu langsung plek jadi pendeta, enggak. Ada beberapa tantangan dan itu memang berat ya. Tapi balik lagi ketika lu punya hati yang siap, ketika lu menjalani itu pasti lu akan balik lagi gitu ya. Dan setidaknya lu harus punya kerendahan hati untuk memulai semuanya. Nah, Shopcaster sekian podcast hari ini. Terima kasih untuk Ivan. Terima kasih untuk undangannya. Pertanyaan terakhir ya. Pembalap apa pendeta? Pendeta. Pembalap udah lama. Cuma kita saja. Semoga sukses. Terima kasih. Sukses juga buat kalian. Lulus ya. Bentar lagi lulus ya. Amin. Terus main ke Bogor. Siap. Oke. Juga sukses untuk pelayanannya. Shopcaster dimanapun juga sukses. Oke, makasih Givan. Ya, Shopcaster, akhirnya kita sampai di ujung podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Givan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa nonton podcastnya. Jangan lupa juga subscribe channelnya GKP Bogor ya. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.
Ya udah. Ya udah. Nah, anjir. Kok diem?